Kamis 19 Desember 2024. Kami mengarungi luasnya lautan menuju ke sebuah pulau dengan segala keindahannya. Dikenal dengan nama lain Celebes. Kami sudah menghabiskan selama lebih dari 2 minggu untuk membuat perjalanan ini berkesan. Dari selatan menuju ke utara, dari pagi hari hingga dini hari, kami habiskan untuk menjelajah uniknya jalur di Pulau Sulawesi. Dan kini, kami akan menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Selasa, 31 Desember 2024. Agenda penutup tahun yang begitu spesial, menutup semua lembaran yang telah terjadi di sepanjang tahun 2024 dengan menjelajah Sulawesi lengkap dengan budaya dan keanekaragaman keindahan yang ada di sini. Meskipun begitu banyak kejadian-kejadian di luar skenario yang sering kali kami alami. Bahkan ketika hendak menikmati perjalanan kembali pulang sekarang. Langsung ya. Ini yang bocor kemarin ini. Mana bukan? Hah? Ada nggak tambelan? Bukan sini. Nah iya dong, kan kiri yang dulu Iya, tapi kita. posisinya bukan sini. Oh. Ini kan lagi Bas. Turun aspal. Nah, ini kena aspal dalam itu loh, pas mau balik itu. Oh, aspal Kan dalam. ini. Ntar lihat yang ini. Ntar Mas, mau tarik kita aja. Deh, lambat. Ntar mau ngalungin ban itu. Badan jalan ini kan kita nggak tahu ya, posisi jarak aspal dengan bawah itu nggak tahu. Seharusnya kalau yang normal, setelah aspal itu harus ada rata dengan badan jalan gitu. Tapi kebetulan ya ada lubang, jadi ban dalam posisi jalan itu kena aspal luar, kena naikan aspal. Jadi pasti sobek gitu. Oke. Sabar aja. Walaupun ada masalah jalan tetap sabar, nggak usah panik lah ya. Insya Allah semua masalah bisa diatasin kok. Teman-teman juga masih dalam satu rangkaian. Ya, oke. Jadi kita udah terselesaikan nih masalahnya. Sip. Bisa lanjut lagi. Cuaca di perjalanan kali ini begitu syahdu, menemani kami dengan rimbunnya vegetasi dan pemandangan khas yang tidak akan kami lihat di kota, yang akan selalu menemani kami hingga di destinasi selanjutnya. Malam ini adalah malam pergantian tahun. Membuka lembaran ini dengan penuh sukacita, maka kami ingin menutup tahun dengan segala pengalaman seru yang akan membuat catatan akhir tahun ini makin sempurna. Ruangan ini sudah dipersiapkan untuk perayaan puncak malam tahun baru. Hidangan, hiburan, semuanya
bersama-sama kami menikmati malam puncak pergantian tahun, sembari berdoa agar apa yang kami ingin capai di tahun yang akan datang dapat terlaksana. Selamat Tahun Baru 2025. Sebelum meninggalkan Gorontalo, masih ada beberapa agenda wajib yang ingin kami lakukan. Beberapa agenda yang mungkin tidak akan pernah bisa terulang dengan perasaan yang sama ketika mengunjunginya kembali. Kami berkunjung ke sebuah tempat wisata yang sangat unik, karena kami bisa benar-benar berada sangat dekat dengan salah satu makhluk air yang ukurannya berkali-kali lipat dari tubuh kami. Mengunjungi kawasan wisata hiu paus Botubarani. Daya tarik wisata hiu paus di pantai Botubarani adalah kemunculan hiu paus yang sangat dekat dari bibir pantai, yakni sekitar 25 meter. Jadi, kami bisa menyaksikan munculan hiu paus dari atas perahu. Selain itu, perairan pantai Botubarani cukup jernih, sehingga hiu paus dapat terlihat jelas baik dari permukaan maupun dari dalam air. Sebelum bermain dengan hiu paus, tidak ada salahnya kita mengenal sekilas ikan raksasa yang satu ini terlebih dahulu. Hiu paus yang juga dikenal sebagai whale shark adalah salah satu hewan laut yang jinak dan ramah dengan manusia. Meskipun tampak garang, berukuran raksasa, bermulut lebar, dan tampak menyedot saat makan, Anda tak perlu khawatir bakal ditelan oleh ikan yang dilindungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI sejak 2013 lalu ini. Sebab hiu paus hanya memakan plankton, udang, hingga ikan-ikan kecil. Hal baru yang bisa kami nikmati, sangat mengagumkan, bisa berada sangat dekat dengan mereka. Shirley dan Bima, 2 ekor hiu paus jinak yang begitu memukau para wisatawan. Udah. Oh, buat makannya si ini ya? Buat makannya si Shirley. Cowok tapi namanya kok Shirley? Shirley itu tidak ada cowok. Cewek semua itu. Ini lebih worth it sih, walaupun nggak jadi diving, tapi untuk snorkeling masih cukup puas. Untuk snorkeling 295 udah dapet peralatan sama dokumentasi foto dan video. Touring bukanlah sekedar perjalanan egois untuk mengejar kepuasan diri, tetapi juga sebuah kesempatan untuk berbagi. Setiap kali kami menempuh perjalanan jauh, kami selalu menyempatkan diri untuk menyalurkan sedikit kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan karena kami merasa lebih baik atau lebih mampu, tetapi karena kami percaya bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki arti yang besar bagi mereka yang menerimanya. Kami berbincang, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi tawa.
Dan di momen-momen seperti itu, kami sadar bahwa bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Bakti sosial bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga tentang memberi harapan, membangun empati, dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Touring menjadi lebih dari sekedar perjalanan biasa. Ia menjadi perjalanan hati, perjalanan yang membuat kita lebih manusiawi, lebih peduli, dan lebih memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena sejatinya, perjalanan yang paling berharga bukanlah seberapa jauh kita melaju, tetapi seberapa dalam kita bisa menyentuh hati orang lain. Dan di setiap perjalanan kami ingin meninggalkan lebih dari sekedar jejak di jalanan. Kami ingin meninggalkan kebaikan yang abadi dalam ingatan mereka. Selamat jalan Gorontalo. Tarungnya tahan SMP lorong gue pedang palang-palang itu. Jijik saya ngeliatnya. Sulawesi Tengah. Ini Google-nya belum diperbarui, makanya kayak gini. Mau istirahat, masih dibingungin aja. Here we are. Here we are, finally. Ngantuk. We're so tired, Mark. The only driver. Ya, cobaan sebelum tidur. Sebelum tidur, nyasar puter-puter. Iya. Aduh, inilah. Nggak apa-apa, digoncang dulu ya. Iya. Bisa ada hotel di sini ya. Masih dong. Dicoba dulu tapi. Iya. Dikasih goncangan-goncangan dulu tapi ya. Ini bikin toko material. Nah. Istirahat dan cukup. Kalau untuk mungkin dari Sulawesi normatif aja rutenya ya, mudah-mudahan tidak ada yang ekstrim. Hari-hari penghabisan semua energi dan tenaga yang kami miliki. Lebih dari 2 pekan kami tempuh perjalanan panjang, menyusuri jalanan Sulawesi dengan segala karakter uniknya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa energi kami banyak sekali terkuras. Meskipun pada nyatanya kami masih sanggup, hanya saja mata dan tubuh ini tak kuasa untuk menahan stamina yang kian sirna. Perlu diakui bahwa stamina dan energi adalah hal yang paling krusial untuk selalu diperhatikan. Kami menempuh jarak ribuan kilometer, dari ujung selatan hingga ujung utara, dan kembali lagi menuju ke ujung selatan dengan jalur yang berbeda.
Alhamdulillah sudah masuk Poso kita Om Win. Malam menjelang, kami tiba di pemberhentian selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Poso. Melanjutkan sisa waktu istirahat guna mempersiapkan esok hari dengan rute yang akan mengantarkan kami lebih dekat dengan tujuan akhir di perjalanan ini. Kita sudah sampai ke Poso. Kita ke Poso Resort malam ini, kita istirahat sampai besok pagi. Tempatnya excited, bagus. Malam suasananya, kebetulan cuacanya dingin di sini ya, beda dengan ini. Kita pokoknya sama hampir dari Toli-Toli atau Palu, cukup dingin, sama dengan Tanah Toraja. Karena Poso ini danaunya itu pokoknya di atas pegunungan gitu ya. Jadi kita belum lihat, tapi alhamdulillah cuacanya dan hawanya bagus. Selamat pagi dari keindahan alam Sulawesi Tengah. Sebuah danau yang menduduki danau terbesar ketiga di Indonesia, setelah Danau Toba dan Singkarak yang berada di Pulau Sumatera. Menikmati pagi dengan panorama seperti ini tentu menambah energi kami. Mempersiapkan stamina di rute yang akan menjadikan rute ini mempunyai jarak tempuh yang paling panjang selama kami menjelajah jalanan Sulawesi. Cuaca cenderung cerah, bahkan tergolong terik, menemani perjalanan kami. Melewati sisi timur danau yang juga tercatat sebagai danau terdalam ketiga setelah dua danau yang ada di Sumatera. Namun di balik keindahan yang ditawarkan, ternyata menyimpan cerita kelam yang begitu melekat, terutama bagi masyarakat di Poso. Hampir sepanjang 6 tahun, 1998 sampai 2004. Nama Poso seakan tidak lepas dari berbagai perbincangan publik, entah di forum diskusi, seminar, atau liputan media massa, hingga di warung-warung kopi. Poso menjadi sangat terkenal karena faktor kekerasan horizontal yang mengerikan. Berkaca pada berbagai fakta kekerasan yang kemudian berujung pada pelanggaran HAM di sana, justru tak pernah diperkirakan oleh warga Poso sendiri. Membuat upaya mengatasinya sama dengan mengurai benang kusut. Menyebut faktor politik atau perebutan kekuasaan di balik kerusuhan berdarah tersebut pun tak sepenuhnya benar. Mengingat ada pula sentimen keagamaan melatari setiap kerusuhan yang terjadi. Namun, bagaimanapun itu, Poso masih sangat menarik untuk dieksplorasi, terutama keindahan alamnya yang masih menyimpan segudang panorama tersembunyi. Di luar ekspektasi, rute yang kami lalui bukan rute biasa. Jalanan bergelombang, sempit, disertai debu dan pasir. Keunikan lain yang kami temui di Discover Sulawesi.
Tuh. Nih, bikin sambal mangga. Sambal mangga. Ini ala Palembang. Kita bikin pangkep Palembang. Kalau di Jawa namanya sambal kencit. Pakai Ini mangga kue nih. Oh, pelem. Nah, kalau itu pelem asam ya. Iya, betul. Oh, ini kue ini. Nih. Ini gimana ceritanya sih? Ampe tuh. Ibu yang punya warung. Punten ibu yang punya warung. Iya, mau saya ambil alih kayaknya ini. Investasi. Jauh amat, Bu. Salah kedua orang. Jalur timur jalannya relatif lebih lurus-lurus, lebih lebar. Dan jalur utama sebetulnya. Maybe this one's a little bit better than the other one because we had 10 kilometers of Pelan-Pelan and Jelek. So, about the traffic? I don't know, I've been asleep. Ketahuan. Wake me up when we're there. Sebenarnya sih enak sih jalur barat ya, cuman jalur timur ini karena udah sisa-sisa tenaga terakhir nih luar biasa lelahnya itu doang sih. Tapi sejauh ini sih menarik sih. Barat lebih menarik buat touring, timur lebih menarik buat gaspol. Oh gitu. Terus, kalau ngatasi ngantuk nih biasanya jalur-jalur kayak gini kan rawan buat ngantuk tuh. Iya kalau siang ngantuk, tapi kalau saya sih kalau malam alhamdulillah nggak ngantuk. Oh gitu. Kalau siang memang ngantuk banget. Persiapan terakhir sebelum kami melintasi rute terakhir di Discover, Sulawesi. Kami meninggalkan penginapan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat yang selalu hadir, agar semua yang kami lakukan dapat menjadi kesan yang tidak akan pernah dapat dilupakan. Menjelajahi Sulawesi adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh warna, menyusuri jalan darat yang membentang dari Makassar hingga Manado, dari pesisir barat hingga timur. Kami melewati pegunungan dengan vegetasi yang megah, serta desa-desa yang menyimpan kearifan lokal yang begitu kuat. Setiap tempat yang kami singgahi menghadirkan cerita. Kami menyaksikan kearifan tradisional yang syarat makna, mencicipi kuliner khas yang kaya rempah, dan merasakan hangatnya keramahan masyarakat yang selalu menyambut dengan senyum. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan dari satu kota ke kota lain, melainkan sebuah pengalaman yang mengajarkan banyak hal tentang ketahanan, keberagaman,
dan arti persaudaraan. Di sepanjang perjalanan, kami menemukan bahwa Sulawesi bukan hanya tentang pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga tentang manusia-manusia yang mengajarkan arti kehidupan. Melewati malam-malam panjang di jalanan berliku, berbagi tawa dan cerita, serta menyaksikan bagaimana perbedaan justru menjadi kekuatan yang menyatukan. Dalam setiap langkah, kami belajar bahwa perjalanan ini bukan sekedar tentang jarak, tetapi tentang bagaimana kita melihat dunia dengan hati yang lebih luas. Dan kini, saat perjalanan ini berakhir, yang tersisa bukan hanya kenangan, tetapi juga rasa haru dan syukur. Karena kami telah menjadi bagian dari kisah panjang yang tidak hanya mengubah cara kami melihat Sulawesi, tetapi juga cara kami melihat kehidupan. Terima kasih untuk setiap senyum, setiap tangan yang terulur, dan setiap cerita yang telah diberikan. Karena tanpa kalian, perjalanan ini tak akan seindah ini.